Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth, bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita melanjutkan seri Seven Deadly Sins, dan topik pada kesempatan ini adalah dosa amarah. Saudaraku, amarah adalah emosi yang lazim bagi kehidupan manusia. Tetapi amarah seperti apa yang diizinkan dan amarah seperti apa yang berbahaya yang pada akhirnya dapat menjerumuskan kita kepada dosa-dosa yang tidak terkatakan. Kita akan melihat bukti-bukti Alkitabiah, kita akan mempelajari topik yang sangat menarik ini. Saya mengajak sahabat-sahabat di rumah untuk berpartisipasi, bergabung bersama dengan kami, atau saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan, Pendeta Jonathan Jeremy Lumingkewas, Master of Divinity. Hamba Tuhan ini menamatkan pendidikan sarjana filsafat dari Universitas Kelabat pada tahun 2019, lalu kemudian melanjutkan pendidikan dan ditamatkan dari Adventist International Institute of Advanced Studies Filipina dengan gelar Master of Divinity pada tahun 2022. Saat ini hamba Tuhan dipercayakan sebagai gembala jemaat melayani jemaat Pionir Tandurusa dan juga jemaat Philadelphia Tandurusa. Dengan latar belakang pendidikan dan kecintaan dari hamba Tuhan ini kepada firman Tuhan, ini akan sangat menolong saudara dan saya untuk kita mempelajari topik yang sangat menarik ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Lumingkewas? Puji Tuhan, baik Pendeta. Terima kasih Pendeta, saya percaya ini kali yang kedua Pendeta bersama-sama dengan kami. Ya, benar. Berbagi firman Tuhan dengan sahabat-sahabat yang ada di rumah. Terima kasih Pendeta sudah bergabung bersama dengan kami. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Jonathan Lumingkewas, tetap bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah 7 dosa mematikan, dan kita membahas tentang amarah atau kemarahan. Dan sahabat-sahabat di rumah, kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk pertolonganmu, sehingga pada kesempatan ini kami boleh lagi mempelajari firman Tuhan. Kiranya urapan Roh Sucimu boleh menjadi bagian hambamu, Pendeta Jonathan Lumingkewas. Ia akan menolong kami dalam diskusi pada kesempatan ini, sehingga kami benar-benar boleh belajar dan kemudian mendapat manfaat rohani yang sebesar-besarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat di rumah, saya ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan kitab suci yang menjadi landasan diskusi kita. Diambil dari Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-8. Mazmur 37 ayatnya yang ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Demikianlah pembacaan firman yang menjadi landasan diskusi kita, dan mari kita langsung kepada narasumber kita untuk mempelajari topik yang sangat menarik ini. Pendeta Lumingkewas, sebelum kita masuk lebih dalam, apa sebenarnya definisi dari dosa kemarahan atau wrath ini yang pendeta boleh bagikan sebagai pendahuluan? Baik, terima kasih. Sebagaimana pendeta telah sebutkan tadi, bahwa amarah ini adalah sebuah perasaan yang tidak bisa kita serta-merta mencap kata ini sebagai sebuah dosa. Ya. Namun memang perasaan ini
adalah perasaan yang sering kali menuntun orang kepada dosa. Ada beberapa definisi yang boleh kita dapatkan dari Kamus Bahasa Inggris, terlebih khusus dalam Kamus Britannica. Dikatakan di sana bahwa amarah adalah sebuah perasaan yang kuat ketika seorang ini dikecewakan atau merasa terganggu oleh karena sesuatu hal yang buruk terjadi. Bahkan selanjutnya dijelaskan bahwa perasaan ini membuat seseorang ingin melukai orang lain. Dari Kamus Oxford ada juga pengertian yang serupa, yaitu anger atau wrath adalah sebuah perasaan yang kuat ketika seorang merasa terganggu, merasa tidak senang, ataupun merasa benci. Ini dari Kamus Bahasa Inggris. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan di sana bahwa arti dari kata amarah adalah perasaan sangat tidak senang. Berarti perasaan tidak senang yang paling tinggi itu adalah amarah. Dan disebutkan di sana mengapa perasaan ini muncul, yaitu oleh karena merasa terhina atau diperlakukan tidak sepantasnya. Di dalam Alkitab sendiri, dalam bahasa asli Alkitab, yaitu dalam bahasa Ibrani, kata ini seringkali muncul dan disebutkan oleh pelajar Alkitab bahwa sebanyak kurang lebih 229 kali dalam terjemahan Alkitab New King James Version bahwa kata amarah ini disebutkan, terlebih khusus di dalam Perjanjian Lama. 229 kata berarti ada begitu banyak referensi mengenai perasaan ini disebutkan dalam Alkitab. Yang paling sering ditemukan adalah kata Ibrani af atau anaf, yang berarti secara literal hidung. Oleh karena di zaman itu orang sering menggambarkan kemarahan dengan lubang hidung yang melebar atau mendengus. Menggambarkan kemarahan yang intens, Bromley menyebutkan bahwa kata af ini berarti tidak senang, dan beberapa scholar lain mengatakan bahwa kata ini berarti bernafas keras. Jadi tadi lubang hidung yang melebar ini juga bernafas keras disebutkan oleh para pelajar Alkitab. Ada juga kata-kata lain dalam bahasa Ibrani yang menggambarkan kemarahan. Contohnya ada harah yang berarti membakar atau terbakar. Disebutkan ketika Bileam murka terhadap keledainya. Dan juga dalam Yunus pasal 4 ayat 1 ketika Yunus marah terhadap tindakan Tuhan atas Niniwe. Kata harah dipakai di sana. Berikutnya ada juga kata zaam yang berarti kejengkelan. Disebutkan di dalam Yeremia pasal 15 ayat 17 bagaimana curahan hati Yeremia kepada Tuhan, dia merasa jengkel pada saat itu. Dan kata lainnya adalah ebrah, dan ini sangat menarik. Disebutkan dalam Esther pasal 1 ayat 12, menggambarkan kemarahan yang mendidih. Kemarahan yang mendidih ketika digambarkan kegeraman raja terhadap Ratu Wasti di Esther pasal 1. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, bahasa Yunani, referensi tentang amarah tidak sebanyak di dalam Perjanjian Lama. Tapi ada dua kata umum yang dipakai di dalam Perjanjian Baru, khususnya bahasa Yunani, yaitu timos dan orge. Timos berarti outburst of anger, perasaan marah yang menggebu-gebu, juga orge, yang berarti temperamental atau hasrat marah. Nah, Forerunner Commentary menyebutkan bahwa dalam Perjanjian Baru, dua kata utama ini diterjemahkan sebagai kemarahan, yang satu mengacu pada luapan emosi dan yang lainnya pada kerangka pikiran yang berang. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kata ini digunakan di dalam Alkitab menggambarkan suatu emosi yang tidak serta-merta emosi yang merujuk kepada dosa, karena ada kemarahan yang disebutkan divine anger atau divine wrath, di mana kemarahan ini dimiliki oleh Allah, respon perasaan Allah melihat umat-umatnya yang tidak menuruti kehendaknya. Dan kemarahan ini disebutkan
kemarahan yang benar, kemarahan yang tidak menuntun kepada dosa. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai dosa, dosa adalah sesuai dengan 1 Yohanes 3 ayat 4, pelanggaran hukum Allah, dan juga Yakobus 4 ayat 17, dosa ini adalah ketika seorang tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, dia berdosa. Jadi perasaan marah bukanlah sebuah kesalahan atau dosa, tetapi sering menuntun orang kepada dosa. Ya, baik. Jadi perasaan marah bukan dosa, tetapi sering kali menuntun orang kepada dosa. Nah sekarang, karena fokus kita dalam seri ini adalah dosa, jadi kita bicara tentang kemarahan yang menuntun kepada dosa. Nah pertanyaan kedua, sebenarnya apa yang mendasari sehingga seseorang itu pada akhirnya masuk dalam perangkap dosa kemarahan? Kemarahan yang berdosa ya, seperti yang pendeta sampaikan tadi. Kira-kira apa yang menuntun dia? Kalau kita berbicara mengenai dasar, mungkin ada beberapa fakta di dalam Alkitab yang bisa kita temukan. Ya. Namun yang saya renungkan adalah ada 2 dasar utama mengapa seorang ini berdosa. Yang pertama, ketika kita melihat dalam Roma pasal 7 ayat 18 dan 19, firman Tuhan berkata, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi menurut ayat ini bahwa pada dasarnya sifat alamiah manusia setelah kejatuhan dosa adalah sifat yang berdosa, sifat yang sering atau cenderung melakukan dosa. Inilah yang menjadi dasar mengapa seorang melakukan dosa tersebut. Dan yang kedua, sesuai dengan apa yang dikatakan Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27, bahwa dosa amarah ini merupakan pengaruh dari sang musuh, yaitu iblis. Karena di ayat 27, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi dasar yang kedua yang saya renungkan adalah oleh karena pengaruh sang musuh itu, seorang dapat terpengaruh untuk berbuat dosa oleh karena perasaan amarah mereka. Ya, terima kasih pendeta sudah bagikan 2 faktor tadi ya yang mendasari. Nah, bisakah kita melihat ciri-ciri yang menyatakan bahwa orang ini sementara jatuh terperangkap di dalam dosa amarah? Karena seperti pendeta katakan tadi bahwa tidak selamanya amarah itu berdosa. Nah, mungkin saja ada yang bingung membedakan apakah yang saya alami ini sudah masuk kepada kategori dosa ataukah belum. Kira-kira bagaimana ciri-ciri orang yang terperangkap di dalam dosa amarah tersebut? Baik, terima kasih. Benar sekali apa yang pendeta katakan bahwa kita tidak bisa melihat hati seseorang, tapi kita bisa mengevaluasi hati kita dengan Tuhan dan melihat ciri-ciri orang yang terperangkap dari dosa ini. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Lama, dalam Kejadian 30 ayat 1 dan 2, kita melihat ketika Rahel mencoba untuk memperkatakan kepada Yakub keinginannya untuk memiliki anak, di sana ada respon dari Yakub yang berkata kepada Rahel di ayat 2, Kejadian 30 ayat 2, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Perhatikan ini respon Yakub oleh karena amarahnya terhadap Rahel yang meminta anak dengan sifat yang mendesak. Bahwa kata-kata yang dihasilkan orang ketika terbawa perasaan amarah adalah kata-kata yang tidak mengenakan hati. Atau kasar ya? Atau kasar. Itu juga disebutkan dalam buku 1 Samuel 20 ayat 30 ketika amarah Saul kepada Yonatan melihat bahwa Daud tidak ada, tidak hadir pada saat itu. Dan kata Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya dalam 1 Samuel 20 ayat 30, anak sundal yang kurang ajar. Kata-kata kasar disebutkan di dalam Alkitab ketika seorang terbangkit amarah mereka. Jadi yang pertama kita bisa lihat ciri-ciri orang yang terperangkap adalah ketika mereka punya perkataan, itu adalah perkataan yang tidak menyenangkan hati atau sebagaimana disebutkan tadi, kasar. Yang berikutnya terdapat dalam Kejadian 39 ayat 19, bahwa seorang yang terperangkap dalam dosa ini adalah seorang yang mudah terprovokasi
atau diprovokasi. Dikatakan bahwa Kejadian 39 ayat 19, ketika Potifar mendengar informasi yang tidak tepat dari istrinya sehubungan dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf, lalu respon dari Potifar adalah dia bangkit amarahnya. Seorang yang terperangkap dalam dosa ini sering mudah terprovokasi atau diprovokasi. Dan yang terakhir, dari sekian banyak ciri-ciri yang boleh kita renungkan adalah terdapat dalam Bilangan 22 ayat 27. Kita sudah sempat singgung tadi mengenai peristiwa Bileam yang bangkit amarah terhadap keledainya. Bahwa ketika dia marah, ketika dia emosi, apa yang dilakukan Bileam di ayat 27 ini, keledai itu dipukul oleh Bileam. Berarti ciri-ciri berikutnya adalah ketika seorang terperangkap dalam dosa amarah ini, dia akan bertindak kasar. Fisik ya, ada tindakan fisik yang dilibatkan. Iya. Baik, luar biasa pendeta, ini semakin menarik ketika kita melihat bahwa ciri-ciri orang yang terperangkap dalam dosa, kemarahan yang telah menjadi dosa sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pendeta tadi. Ini semakin menarik dan puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengar. Kita masih terus bersemangat untuk masuk lebih dalam. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan informasi pendahuluan yang telah disampaikan oleh narasumber kita tentang definisi dari dosa kemarahan, lalu kemudian hal-hal yang mendasari mengapa seseorang terjebak di dalam dosa kemarahan, lalu kemudian kita bicara tentang ciri-ciri orang yang sementara terjebak di dalam dosa kemarahan. Kita masih akan lanjut dengan narasumber kita, hamba Tuhan, Pendeta Jonathan Lumingkewas. Pendeta, Alkitab tentu saja adalah contoh, walaupun ada beberapa contoh yang pendeta sudah sampaikan tadi. Kalau seandainya pendeta boleh memberikan dua contoh. Satu contoh cerita di dalam Perjanjian Lama yang mengilustrasikan tentang bahayanya dosa amarah ini. Satu di Perjanjian Lama dan juga mungkin satu juga di Perjanjian Baru yang pendeta boleh bagikan dengan kita. Baik, terima kasih. Di dalam Alkitab tentu ada banyak cerita dari karakter-karakter di dalam Alkitab yang boleh kita pakai. Contohnya di dalam Perjanjian Lama ada Kain, ada Musa, dan lain sebagainya. Namun saya tertarik dengan kisah dari Yunus. Yunus, anak dari Amitai, di mana ketika dia dipanggil Tuhan untuk bernubuat di Niniwe, dia menghindari panggilan Tuhan tersebut. Dan dalam Yunus pasal 4 ayat 1 dikatakan bahwa tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Apa yang menyebabkan Yunus marah di sini? Apa yang menyebabkan dia marah adalah ketika dia melihat apa yang dia takutkan terjadi. Bahwa Tuhan dengan karakternya yang pengasih, penyayang, panjang sabar, akhirnya dia memberikan pengampunan kepada Niniwe. Dan ini merupakan satu faktor yang paling besar yang memicu, memancing amarah dari Yunus. Yang bisa kita pelajari dari cerita ini adalah amarah ini, jika kita biarkan ada bernaung dalam hati kita selayaknya Yunus, efeknya adalah kita marah bukan kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kerabat kita, dan lain sebagainya. Namun sebagaimana halnya Yunus, dia meluapkan amarahnya kepada Tuhan. Dia tujukan perasaan amarahnya kepada Tuhan. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat berbahaya oleh karena seorang Kristen, pengikut Kristus, bahkan pelayan Tuhan, dapat mempertanyakan bahkan mempersalahkan Tuhan oleh karena
perasaan amarah yang kita alami. Dalam Perjanjian Baru, ada pengalaman Stefanus yang boleh kita lihat menjadi dasar pelajaran bagi kita dalam kehidupan kita sehubungan dengan amarah. Bukan oleh karena Stefanus marah, tetapi orang di sekitar pada zaman Stefanus ini mempunyai perasaan amarah terhadap Stefanus sendiri. Diceritakan dalam Kisah 6 dan Kisah pasal 7, bahwa di dalam Kisah pasal 6, Stefanus, dan saya yakin dan percaya tidak disengaja, terpancinglah emosi dari jemaat Yahudi. Mereka yang datang dari Kirene atau Alexandria, kita bisa baca dalam pasal yang ke-6. Yang menarik adalah alasan mereka tidak senang terhadap Stefanus atau marah terhadap Stefanus. Di dalam ayat 10 Kisah pasal 6 dikatakan bahwa tetapi mereka, yaitu jemaat Yahudi, mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara, yaitu Stefanus. Ketika mereka berbincang-bincang dengan Stefanus, mereka mendapati bahwa mereka merasa tersaingi hikmat mereka, bahkan roh yang mendorong Stefanus untuk berbicara. Apa yang menjadi respon dari amarah mereka? Mereka terus menghasut beberapa orang, mereka menyeret atau membawa Stefanus ke hadapan mahkamah agama. Ketika di mahkamah agama itu, lalu Stefanus memberikan informasi, dia berkata-kata, bahkan sampai menusuk hati mereka yang bersekongkol ini. Lalu di ayat 54, amarah mereka lebih lagi bertambah. Bahwa dikatakan di ayat 54, mereka menyambutnya, kata-kata Stefanus ini, dengan gertakan gigi. Menggambarkan kemarahan yang luar biasa yang mereka alami pada saat itu. Respon mereka adalah mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Jadi pelajaran yang kita bisa lihat adalah di dalam pengalaman Stefanus ini, alasan atau faktor yang mempengaruhi amarah orang-orang di zaman itu adalah ketika merasa tersaingi pengetahuan, hikmat, dan respon mereka terhadap amarah adalah mereka melukai orang lain. Ya, jadi inilah bahaya dari dosa kemarahan ya, yang kemudian bisa menuntun melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan, bahkan di dalam kasus Yunus seperti yang pendeta sampaikan tadi, mempersalahkan Tuhan sendiri. Baik, pendeta, marah itu adalah suatu emosi yang kita luapkan kepada orang lain. Tetapi apakah kira-kira ada dampak dosa ini terhadap diri saya sendiri sebagai orang yang marah? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, ternyata ada beberapa dampak dosa ini, dosa amarah ini terhadap diri kita sendiri. Ada 3 yang saya ingin tunjukkan di sini, yaitu dalam Mazmur 37 ayat 8, firman Tuhan berkata, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Ayat yang sudah kita bacakan tadi menggambarkan bahwa dampak kepada diri sendiri yang pertama adalah kemarahan ini dapat merusak cara kita berpikir sehingga dapat membuat keputusan yang bijaksana. Artinya kita tidak bisa lagi membuat keputusan yang bijaksana oleh karena amarah hanya menuntun kepada kejahatan. Berarti kejahatan sajalah yang ada di dalam pikiran kita. Yang kedua, dampak dosa ini kepada diri kita sendiri adalah sebagaimana peristiwa Kain dan Habel. Ketika Tuhan datang ingin menegur perbuatan Kain, dikatakan di sana bahwa apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Oleh karena Kain bertindak sesuai dengan perasaan marahnya, maka apa yang firman Tuhan katakan, dosa sudah mengintip di depan pintu. Berarti dampak kepada diri kita adalah kerentanan terhadap dosa. Akan lebih mudah kita untuk berbuat dosa.
Dan yang terakhir, sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 22, bahwa ketika seorang terperangkap dalam dosa ini, maka di dalam dirinya akan sering muncul perkataan yang kotor atau yang tidak baik di dalam diri. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Injil Matius ini, ketika seorang itu marah, maka hal-hal yang keluar dalam perkataannya adalah kafir atau jahil atau hal-hal makian lainnya yang boleh kita lihat sekarang ini. Baik, terima kasih pendeta, luar biasa sudah membuka pikiran kita tentang dampak dosa ini kepada diri sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah dampak dosa ini kepada hubungan orang-orang yang ada di sekeliling kita atau sesama kita manusia. Bagaimana pendeta melihat? Kita bisa melihat bahwa bukan hanya diri kita yang mendapatkan efek yang negatif dari dosa ini, tetapi memang hubungan kita dengan sesama juga terpengaruh. Dalam Alkitab disebutkan dalam buku Amsal pasal 15 ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Artinya ketika kita melakukan dosa ini, kita terus menjadi stimulus pertengkaran atau sumber pertengkaran. Berikutnya adalah sebagaimana Injil Matius yang kita sudah bacakan tadi, marah ini membuat kita dicap sebagai seorang pembunuh. Oleh karena firman Tuhan dalam Injil Matius ini, Matius pasal 5 ayat 21 dan 22, Tuhan menghubungkan dosa membunuh dengan dosa amarah. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, ayat 22, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Dia menghubungkan erat membunuh dengan marah. Dan yang terakhir, dan ini adalah hal yang patut kita hindari bersama, dampak ini adalah sebagaimana dituliskan dalam Kejadian pasal 27 ayat 41, Esau menaruh dendam kepada Yakub. Bahkan di dalam kata-katanya yang dia katakan untuk dirinya sendiri, dia akan membunuh adiknya Yakub. Itu berarti dampak dosa ini terhadap hubungan kita dengan sesama, terjadinya keretakan hubungan di dalam keluarga. Keluarga kita akan mengalami keretakan oleh karena dosa amarah. Luar biasa ya, dampak yang sangat merugikan apabila emosi ini menjadi tidak terkendali. Nah, yang terakhir, dampak kita, hubungan kita dengan Tuhan sebagai pencipta atau secara rohani. Kira-kira apa? Kalau orang terus memelihara dosa amarah yang tidak terkendali ini, apa dampaknya kepada hubungan kita dengan Allah? Baik. Mengenai hubungan kita dengan Allah, ada beberapa efek yang sangat negatif yang boleh kita lihat sebagaimana ditulis di dalam Alkitab. Yesaya 59 ayat 2 memberikan keterangan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Ketika kita merenungkan kembali informasi yang tadi kita sudah renungkan, bahwa dosa amarah ini berarti kita akan membuat kejahatan-kejahatan yang tidak kita mau, bahkan kita sengaja. Itu berarti kita sementara mengadakan pemisahan, keterpisahan dengan Tuhan oleh karena kejahatan yang kita buat sebagai respon dari dosa amarah tersebut. Berarti yang pertama adalah kita dapat menjadi terpisah dengan Tuhan. Berikutnya di dalam Yohanes 17 ayat 3, firman Tuhan mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ketika kita mengenal Tuhan, itu berarti ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hubungan yang dekat dengan Tuhan berarti mengenal karakter Tuhan seperti apa. Ya, dia pernah marah, tapi tidak menuntun kepada dosa. Ketika kita melakukan dosa amarah ini, berarti kita tidak bisa mengklaim diri kita sebagai seorang yang mengenal Tuhan. Oleh karena kita tidak lagi dekat dengan Tuhan. Itu berarti konsekuensinya adalah kita tidak memiliki hidup kekal. Karena Tuhan bilang, hidup kekal adalah ketika kita mengenal Dia. Dan yang terakhir, sesuai dengan
apa yang dikatakan Yakobus 1 ayat 20. Yakobus 1 ayat 20 firman Tuhan berkata, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Itu berarti ketika kita melakukan dosa ini, kita dinyatakan tidak benar di hadapan Tuhan. Luar biasa ya, ternyata lebih daripada apa yang kita pikirkan tentang dosa kemarahan ini, punya dampak yang sangat luar biasa baik pada diri sendiri, kepada orang lain, dan juga hubungan kita dengan Tuhan. Baik, pendeta, kita masih akan masuk lebih dalam, dan sahabat-sahabat di rumah tetaplah bersama dengan kami. Kita akan kembali bersama dengan narasumber kita setelah pesan-pesan rohani yang berikut ini. Kembali lagi di dalam program DIK, dan kita masih terus mempelajari tentang dosa amarah. Mari kita kembali kepada narasumber kita, hamba Tuhan Pendeta Jonathan Lumingkewas. Pendeta, setelah mempelajari, mungkin ada yang bertanya, apa yang harus saya perbuat supaya saya tidak jatuh ke dalam dosa ini, dosa amarah? Bagaimana yang pendeta bisa bagikan bagi kita? Mungkin ada nasihat dari firman Tuhan. Silakan. Baik. Jadi kita bersyukur oleh karena Alkitab memberikan petunjuk praktis yang bisa kita lakukan dalam upaya untuk kita tidak jatuh dalam dosa amarah ini. Ada dua hal dari sekian banyak langkah yang boleh kita temui di dalam Alkitab. Yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam Amsal pasal 19 ayat 11, bahwa akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kata atau frase panjang sabar ini dalam terjemahan bahasa Inggris adalah slow to anger atau lambat untuk marah. Apa yang membuat seorang lambat untuk marah? Akal budi. Itu berarti pengetahuan yang kita miliki dapat membantu kita mengikis perasaan marah yang menuntun kepada dosa. Pengetahuan tentang apa? Tentu pengetahuan tentang siapa Tuhan kita dan kasih-Nya kepada kita. Jadi pengetahuan yang sejati membuat seorang tidak mudah marah. Yang berikutnya sebagaimana tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 8, firman Tuhan yang berbunyi, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Dalam konsep perbaktian, ketika kita berdoa, maka akan terkurang perasaan marah atau unsur-unsur perselisihan. Itu berarti selain pengetahuan yang sejati yang harus kita peroleh, kita harus perbanyak atau perkuat komunikasi kita dengan Tuhan, khususnya di dalam doa. Itu berarti ketika kita berbicara komunikasi, ketika kita berbicara tentang pengetahuan, maka kita datang dalam bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan informasi dan menerima informasi dengan Tuhan. Kita dapat mendengar suara Tuhan melalui membaca firman Tuhan, dan juga kita dapat menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan melalui doa kita kepada Tuhan. Jadi inilah ya, cara yang bisa kita lakukan supaya kita tidak jatuh di dalam dosa amarah ini. Nah, pendeta, selanjutnya mungkin ada sahabat-sahabat yang menyaksikan program ini setelah mendengarkan ciri-ciri tadi yang pendeta sampaikan, mungkin Roh Kudus berbicara bahwa ini adalah sayalah ini yang seringkali jatuh di dalam dosa amarah ini. Nah, pertanyaan, apakah masih ada harapan buat orang seperti saya? Bagaimana supaya saya bisa bertobat? Apa yang harus saya lakukan? Kira-kira demikian. Bagaimana pendeta melihat hal ini? Jadi memang pemikiran seperti itu mungkin yang sementara dialami umat-umat Tuhan saat ini, juga apa yang ada dalam diri saya sebenarnya. Tapi saya bersyukur oleh karena Tuhan mempunyai janji yang bisa kita pegang, yang dituliskan di dalam Alkitab, khususnya dalam Yesaya pasal 59 ayat 1. Yesaya pasal 59 ayat 1, firman Tuhan yang berbunyi,
Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ini berarti bahwa memang ada banyak langkah-langkah yang boleh kita perbuat. Tapi kita tahu keselamatan kita, khususnya keselamatan dari dosa, hanya berasal dari tangan Tuhan atau tindakan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita sadar bahwa kita sementara berada dalam efek dosa ini atau jerat dosa ini, mari kita menyadari fakta bahwa hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Itu juga disebutkan dalam Yohanes pasal 15, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, menyadari ya bahwa apapun keadaan kondisi kita, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita. Kita perlu datang kepada Tuhan dari waktu ke waktu. Nah, apakah pendeta ada kutipan dari tulisan yang diinspirasikan yang mungkin sangat menarik, boleh menjadi inspirasi bagi kita semua sehubungan dengan dosa amarah ini? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Ketika kita melihat dosa amarah ini, di dunia saat ini, dunia menawarkan begitu banyak cara untuk berhubungan dengan dosa ini, bagaimana kita dapat mengatasi dosa ini. Entah itu berpergian ke suatu tempat, atau melakukan terapi-terapi khusus. Tapi kita bersyukur di dalam pena inspirasi, memberikan kepada kita petunjuk, dan juga dapat menolong dalam kita mengatasi permasalahan amarah ini. Dalam buku Mind, Character and Personality, jilid 2 halaman 523, dikatakan di sana, hanya ada satu obat. Dan disebutkan di sana, pengendalian diri yang positif dalam segala keadaan. Disebutkan di sana bahwa upaya untuk masuk ke tempat yang disukai, berpergian seperti yang saya katakan tadi, mungkin berhasil untuk sementara waktu. Tetapi pena inspirasi menyebutkan, setan tahu di mana menemukan jiwa-jiwa yang malang ini, dan akan menyerang mereka pada titik lemah mereka lagi dan lagi. Oleh karena itu, solusi yang terbaik sebagaimana obat pengendalian diri tadi adalah biarlah hidup ini yang begitu penuh dengan konflik dan kekhawatiran dibawa ke dalam hubungan dengan Kristus. Dan kemudian diri sendiri tidak akan lagi menuntut supremasi. Itu berarti solusi yang boleh kita buat adalah kita mendekatkan diri kita kepada Kristus sehingga obat itu dapat dikaruniakan, yaitu pengendalian diri. Pengendalian diri. Dengan kata lain, semakin seseorang itu dekat kepada Kristus, semakin dia dapat mengendalikan dirinya. Semakin dia tidak terkendali, maka itu adalah indikasi bahwa mungkin secara rohani hubungannya dia sementara menjauh daripada Kristus. Kira-kira itu poin yang ingin pendeta sampaikan. Baik, terima kasih pendeta. Ini sangat menarik, sungguh diskusi yang sangat membuka mata kita dan wawasan kita. Dan pada kesempatan ini saya percaya kita semua sangat diberkati lewat diskusi ini. Dan kita tiba kepada bagian kesimpulan atau rangkuman. Pendeta akan membawakan closing statement sebagai kesimpulan. Kira-kira manfaat-manfaat rohani, pesan-pesan yang boleh kita semua bawa pulang dari diskusi pada kesempatan ini. Disilakan pendeta. Perasaan marah adalah perasaan yang sangat alamiah yang dapat manusia rasakan. Bahkan Tuhan sendiri merasakan amarah. Tetapi amarah ini bukanlah sebuah perasaan yang boleh kita toleransi ada dalam kehidupan kita. Oleh karena amarah ini seringkali menuntun kita kepada dosa. Dan ketika kita merenungkan akan hal ini, tentu kita menyadari bahwa di dalam diri kita tidak ada sama sekali kuasa untuk memenangkan kita dari jerat dosa ini, yaitu dosa amarah ini. Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan dan berkaca dari pengalaman karakter-karakter Alkitab, solusi satu-satunya untuk kita dapat menang dari tantangan ini, dari dosa ini adalah ketika kita menyerahkan semua perasaan-perasaan manusiawi kita kepada Tuhan, agar supaya Dia dapat memampukan kita untuk mengendalikan diri kita
sebagaimana Tuhan mau kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Baik, terima kasih pendeta, luar biasa. Bahkan perasaan amarah itu pun bisa kita bawa kepada Tuhan ya, supaya dapat dikendalikan. Bolehkah pendeta berdoa, mendoakan diskusi kita dan juga mendoakan sahabat-sahabat di rumah yang mengikuti program ini? Disilakan. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami bersyukur oleh karena Engkau menciptakan kami. Terlepas dari kekurangan kami, sifat alamiah kami oleh karena dosa. Kami tahu bahwa hanya Tuhan satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup yang dapat menuntun kami kepada keselamatan. Kami ingin menyerahkan setiap perasaan amarah yang sering kali kami rasakan dalam kehidupan kami untuk Tuhan tilik, dan kiranya Tuhan sudi untuk memperbaharui kehidupan kami, kepribadian kami, agar perasaan amarah ini tidak akan menuntun kami untuk berbuat dosa. Terima kasih Tuhan, oleh karena janji-Mu, Engkau sanggup untuk menyelamatkan kami, dan Engkau mendengar setiap permohonan kami. Kami bawa semuanya ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Jonathan Lumingkewas. Terima kasih Pendeta sudah berbagi dengan kita, dan kiranya Tuhan Yesus akan memberkati Pendeta di dalam pelayanan sebagaimana yang sudah ditentukan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Bahkan kepada sahabat Hope Channel Indonesia yang terus menyaksikan program-program dari Cornelius Media. Saya percaya kita bertumbuh bersama di dalam kecintaan kita mempelajari firman Tuhan. Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk follow, like, atau subscribe akun media sosial kami, dan bahagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Sahabat-sahabat di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.